Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang telling about your future plans. Bisa dikatakan untuk saat ini kita akan membahas tentang simple future tense. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Pertama-tama, have you ever thought your friend about what you will do next weekend or where your family will go next holiday? Ini menanyakan tentang apakah kalian pernah mempunyai planning untuk liburan selanjutnya bersama keluarga kalian, bersama teman kalian, or, or another thing? Ya, untuk mengetahui semua itu dalam susunan bahasa Inggris, dalam bercakap atau in speaking skill, ada dua untuk mengetahuinya dan bagaimana cara mengungkapkannya. Dalam sebuah susunan gramatikal juga ada dua. Okay, there are two ways to express future plans using will or be going to. The following are the difference between will and be going to. Okay, will. Okay, function. Fungsinya will adalah to talk about plans that are decided at the moment of speaking, spontaneous offers, promises, or decisions. Oke, jadi fungsinya dia adalah untuk mengatakan sebuah rencana yang terjadi secara spontan atau spontanitas. Permintaan secara spontanitas janji atau dalam waktu tertentu itu dalam sebuah speaking skill. Jadi itulah yang fungsinya will dalam speaking skill yang tersusun dari grammatical future tense. Oke. Contohnya dalam sebuah kalimat, you look so hungry. I will make fried rice for you. I'm so tired. I will take a rest for a while. Ini contoh untuk pertanyaan. What will you do the next Saturday? Oke, ya. Selanjutnya, be going to. Be going to pun sama mempunyai fungsi dalam sebuah kalimat atau dalam bicara speaking skill itu ada fungsinya itu to talk about plans that are said before the moment of speaking. Jadi, fungsinya adalah membicarakan tentang rencana, tapi itu terjadi sebelum itu diungkapkan. Misalkan contohnya, okay, I can buy shoes. I'm going to save my money to buy the shoes next year. Did you get it what I'm saying? Saya tidak bisa membeli sepasang sepatu. Saya akan menabung uang saya untuk membeli sepatu tahun depan. Jadi apa yang dilakukan, planning itu dilakukan, yang akan dia lakukan sebelum itu terjadi. Maksudnya sebelum itu diungkapkan dia sudah ingin melakukannya. Dia sudah mengatakan saya tidak punya sepatu. Nah, selanjutnya itu loh be going to di situ. Next future-nya dia mau ngapain? Nah, planning itu apa? Okay. I'm going to have a birthday party on 29th November. Oke, dia akan pergi ke pesta ulang tahun tanggal 29 November. Oke. Jadi pestanya sudah atau belum? Tentu saja belum. Jadi dia akan pergi ke sana. Terjadi atau tidak? We never know about that. Oke. Sama seperti will, di sini juga saya berikan contoh bagaimana dalam bentuk pertanyaan. What are you going to do this weekend? Oke, apa yang akan kamu lakukan pada weekend ini? Oke. Next.
Oke, sekarang kita akan berlanjut kepada grammar focus. Tadi di mana fungsi-fungsi dari be going to atau will dalam sebuah kalimat, dalam sebuah percakapan itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana itu will digunakan dalam sebuah kalimat. Di manakah penempatannya dan jadi apakah dan jadi seperti apa. Itu dinamakan grammar focus dan ada di dalam konteks grammar. Oke. Yang pertama simple future tense. Oke. Yang kedua future continuous tense. Dan yang ketiga future perfect tense. Sebenarnya ada satu lagi, namun kita tidak akan bahas di dalam materi kali ini. Oke. Yang selanjutnya itu future perfect continuous tense. Oke, itu yang terakhir. Tapi itu bisa diungkapkan nanti. Oke. Yang pertama, simple future tense. Rumus grammarnya simple future tense adalah yang sebenarnya itu seperti hal yang lain, subject plus will plus verb one. Dan selanjutnya bisa objek atau keterangan waktu, keterangan tempat atau apapun itu ya kan. Yang kan kita garis bawahi di sinilah simple future tense, yaitu will plus verb 1. Ingat itu, setiap future tense setelah will pasti itu verb 1. Oke, pasti verb 1. Oke, definisinya dan cara menggunakannya apa? Will plus verb 1 is used to express about plans that are decided at the moment of speaking. Ya, sama seperti yang tadi ya. Ini digunakan untuk mengekspresikan sebuah rencana yang terjadi saat berbicara secara spontanitas. Oke, itulah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana contohnya dalam bentuk positif, negatif, atau interrogatif pertanyaan. Oke. Dan apa saja rumus-rumusnya? Afirmatif, oke. Subject plus will plus verb one. Oke, ya. Contohnya, you look sleepy. I will make you a glass of coffee. Kamu terlihat ngantuk. Saya akan membuatkanmu segelas kopi. Nah, ini mengindikasikan atau memfiksikan sebagai apa? To express spontaneous. Karena dia melihat orang lain itu terlihat ngantuk, jadi dia akan spontanis. Saya akan membuatkan kamu kopi. Kalau dia ngantuk, digini kopi. Oke. Dan negatifnya, kita hanya tinggal tambahkan not di depan will. Oke. Setiap kata negatif selalu tambahkan not di depan will, jangan di tempat lain. Oke. Setelah will, not, baru setelahnya apa? Kalau simple future tense, yaitu setelahnya verb 1. Ingat itu, subject plus will plus not plus verb 1. Oke. The example. The example, she will not go to the birthday party. Nah, ini to express rapid decision. Oke, dia tidak akan pergi ke pesta ulang tahun. Kita nggak tahu kenapa alasannya. Nah, karena itu untuk mengekspresikan decision yang akan terjadi itu secara langsung. Itu birthday-nya hari ini atau nanti sore atau nanti kapan ya, bukan tahun depan, bulan depan atau kapan. Ini terjadi konteksnya itu dia tidak akan pergi ke pesta ulang tahun ya, mungkin nanti sore ya, itu bisa jadi ya seperti itu karena ini simple future tense. Oke. Dan selanjutnya contoh dari kalimat pertanyaan interrogative. Yang pertama, di depannya bisa what, where, when, how. Nah, itu bisa terjadi ya depannya bagaimanapun. Yang penting setelahnya ada will plus subject plus verb one. Jadi yang dipindah ke depan setelah 5W 1H itu what, where, how, when, where, and how, yaitu setelahnya will, setelah itu subject, baru verb one. Oke. Contohnya, what will you do this weekend? Oke, what. Setelah itu will, setelah itu subjeknya you, do,
itu verb 1 this weekend. Oke. Keterangan itu ya. To express offer itu untuk menanyakan pendapat ya, bagaimana, apa yang akan kamu lakukan. Nah, seperti itu. Oke, next. Kita berlanjut ke simple future tense yang kita bahas itu yang tadi sebelumnya ada will dan sekarang itu be going to. Be going to untuk apakah? Is used to express an idea or plan that is already decided or presented prior to the moment of speaking. The following are the structure of sentences that are using be going to. Oke. Jadi digunakan untuk mengekspresikan ide atau gagasan atau rencana yang sudah dia rancang, tapi untuk selanjutnya atau momen selanjutnya sebelum diungkapkan dalam percakapan. Oke. Contohnya apa saja dan untuk apa saja? Sama seperti will. Oke. Mungkin agak mirip di sini. Yang pertama itu ke positif, subject plus be going to plus infinitive. Oke. Contohnya I'm going to move to London on January 17th. To predict an event or action based on the evidence we can see now. Oke. Untuk memprediksikan event yang akan terjadi itu nanti ya. I'm going to move to London on January. Nah, dia mungkin ngobrol saat itu tanggal 10, tanggal 16 ya kan. Itu tebakan yang terjadi nanti, bukan spontanitas. Oke. Selanjutnya negatif. Nah, itu rumusnya subject plus be plus not plus going to plus to infinitive. Oke. I'm not going to visit my grandma tomorrow. Oke. Sama kan? Hal itu terjadi esok hari. Jadi saya tidak akan mengunjungi nenek saya besok. Itu akan menunjukkan to express future plans. Oke. Bukan saat itu juga, bukan hari itu terjadinya, tapi besok. Oke. Dan selanjutnya dalam bentuk kalau pertanyaan itu ada 5W1H, what, where, when, how, plus be plus subject plus going to plus to infinitive. Oke. Sama hal yang tadi, be di sini dipindah ke depan setelah 5W1H dan setelah itu baru subject. Kalau tadi itu will-nya, nah kalau sekarang be going to-nya. Oke. What are you going to do this weekend? What are. Okay, what and then are is to be. You is gonna be subject, going to. Okay, and then to infinitive, to do, going to do this weekend. Okay, paham? Okay, next ya. Nah, tadi sudah membahas tentang simple future tense dan be going to dalam future tense-nya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang future continuous tense. Apakah rumusnya? Sebelumnya, future continuous tense is used for indicating what will be going on at some time in the future. Oke. Mengindikasikan apa yang akan terjadi di masa depan. Oke. Nextnya apa saja rumusnya ya? Yang pertama subject plus will plus be plus verb ing. Nah, di sini yang membedakan continuous dengan yang biasa future tense. Continuous itu ada tambahan verb ing di belakangnya. Oke, tapi ingat kita harus menggabungkan bagaimana will setelahnya dan setelahnya. Oke.
karena tadi kita ingat future tense-nya will, setelah will itu verb 1, maka setelah ini future tense itu subject plus will. Nah, setelah itu verb 1 yaitu tambahkan to be. Jadi plus be. Nah, setelah itu continuousnya plus verb ing. Jadi future continuous tense. Oke, got it? She will reading a novel book. That is an example. Oke, itu contohnya. She will reading a novel book. Dan selanjutnya adalah negatifnya. Sama seperti yang tadi. Negatifnya adalah setelah will itu tambahkan not. Oke. Tambahkan not. Oke. Bagaimana sekarang? Contohnya, he will not selling his iPhone. Dia tidak akan menjual iPhone-nya. Oke. He will not. Nah, dimanapun itu simple future tense, future continuous tense. Nah, nanti di simple future perfect tense, jika ingin negatif yaitu letakkan notnya setelah will. Oke, baru ikuti setelahnya. Jika continuous ya berarti will not plus verb ing. Oke, plus verb ing. Nah, kalau misalnya perfect nanti ya kita akan bahas selanjutnya. Oke. Bagaimana dengan interrogatifnya? Pertanyaan sama, will setelah itu subject, sama seperti yang sebelumnya, dan jangan lupa tambahkan setelah itu verb ing. Oke, we got it. Some example. Where will you are going tomorrow? Where will you are going tomorrow? Jadi apa yang akan kamu besok hari? Setelah will subjeknya you, habis itu ada verb ing going. Oke. Sudah tomorrow. Oke. Ini untuk simple future continuous tense. Next. Nah, di sini juga saya tambahkan bagaimana untuk fungsinya dan bagaimana cara mengetahuinya. Oke. Fungsinya yang pertama itu to express prediction about the present. Contohnya, untuk menghasilkan prediksi yang terjadi saat ini bagaimana? Don't call her now, she will be sleeping. Apakah yang maksud di situ? Jangan hubungi dia. Dia sedang she will be sleeping. Dia saat itu sedang tidur. Yang memberikan informasi itu, jadi jangan menelponnya karena dia sedang tidur. Di sini future continuous tense itu untuk memperhatikan apa yang terjadi di masa depan. Mungkin dia sekarang sedang tidur, gitu loh maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya to express how exciting a future moment will be compared to the present moment. Oke. Untuk mengekspresikan bagaimana sangat excitednya pada future moment, bagaimana akan yang terjadi di masa depan itu sangat excited, dia sangat wow, menunggu dan sangat menantikan dengan apa yang terjadi saat ini. Dia membandingkan apa yang terjadi saat ini. Oke. Example, this time tomorrow I will be watching movie with my best friend. Oke. This time tomorrow, saat ini esok saya akan menonton film dengan sahabat saya. Jadi dia mengungkapkan itu saat ini, tapi planningnya akan dia lakukan itu besok. Jadi dia mengungkapkan saya this time tomorrow. Oke. Keterangan waktu itu mungkin agak bertabrakan, tapi itulah yang dikatakan dalam future continuous tense. Jadi saat ini tomorrow I will. Nah, di situ yang menunjukkan I will be watching. Ya. Oke. With my best friend. Nah, itu untuk menunjukkan bagaimana how exciting future moment will be compared to the present moment. Okay. And then to express about not so exciting moments. Contohnya, this time tomorrow I will be waiting at the dental clinic. Jadi mungkin ini momen dimana yang kita nggak pengen terjadi esok hari. Kita udah ngerasa was-wasnya itu saat ini. Makanya diungkapkan seperti itu. This time tomorrow I will be waiting at the dental clinic. Ya, saat
hari ini atau saat ini yang akan terjadi besok, saya akan menunggu untuk pergi ke dokter gigi gitu ya kan, untuk ke dental clinic. Mungkin bagi sebagian orang pengen, tapi mungkin banyak orang karena itu tidak mengenakan, ya it's not so exciting moment, okay, right? And the last, to express a contrast between a present event and future event, okay? Itu contohnya, this time tomorrow I will be eating with grandma at home, okay? Saya akan makan dengan nenek saya hari ini, ya kan? Waktu saat ini. Besok saya akan makan dengan nenek saya di rumah. Nah, itu diekspresikan seolah hari ini, padahal pengennya esok hari makan dengan nenek. Oke. Ya, next, future perfect tense. Oke. Ini adalah simple future perfect tense, the last method for today. Oke. Tadi sudah simple future tense, future perfect tense, ada juga tambahan untuk be going to, di mana will dan be going to itu dua model, kita katakan itu namanya model ya dalam susunan grammar untuk mengungkapkan future plans. Oke. Apa saja di sini dan apakah itu future perfect tense? Future perfect tense is used for indicating activity that happens over time in the future before another activity. Oke. Nah, dia untuk mengindikasikan aktivitas apa yang terjadi over time, ya kan, yang terjadi dalam melampau, ya kan. Terus dia terjadi terus menerus di masa depan, before another activity, sebelum activity yang lain, aktivitas yang lain. Oke. Ini secara pengertian seperti itu ya, future perfect tense mengindikasikan aktivitas yang terjadi terus menerus dari yang lalu, sekarang, dan akan datang sebelum aktivitas yang lain. Oke. Nah, rumusnya apa aja dalam bentuk positif, negatif, interrogatif? Positifnya yang secara umumnya itu adalah subject plus will. Nah, setelah itu kita tambahkan perfect itu apa? Ingat ya, selalu ingat itu plus have. Nah, setelah have, verb 3. Okay, you have to remember about that. Okay, jadi subject plus will plus have plus verb 3. Okay, contohnya bagaimana? Contohnya, she will have eaten a fried chicken. Dia akan memakan sebuah ayam goreng. Oke, dia akan makan sebuah ayam goreng. Nah, itu terjadinya sebelum itu terjadi dia ngapain? Of course, ya kan, she will have eaten. Dia makan dulu apanya? Fried chickennya. Nah, sebelum itu terjadi, itu direncanakan sebelumnya. Negatifnya, subject will plus not plus have plus verb 3. Oke. Subject plus will plus not plus have plus verb 3. Contohnya bagaimana? He will not drink an alcohol. Karena kita tahu alkohol itu dilarang. Jadinya he will not drink an alcohol. Verb dari drink itu drink, drank, drunk. Oke. Oke. Dan yang terakhir itu interrogatifnya. Sama seperti yang lain, will-nya kita taruh depan setelah 5W1H. Setelah itu subjek, baru ikuti bagaimana rumus yang begini. Kalau perfect setelahnya itu will plus subject plus have plus verb 3. Oke. Contohnya, what will Smith have taken an English course? Apakah Smith akan mengambil kursus bahasa Inggris? Nah, gitu ya.
Selanjutnya, seperti yang tadi di sini, ada fungsi-fungsi dari future perfect tense. Yang pertama, to express an action which will be finished before a stated future time. Nah, contohnya seperti apa itu untuk mengekspresikan action atau aksi yang akan terjadi will be finished before a stated future time. Nah, itu akan selesai sebelum masa depan yang sudah diplaningkan. She will have been at your office at 7 a.m. tomorrow. Oke. Nah, itu yang diprediksikan atau yang direncanakan, dia akan sampai di kantor kamu jam 7 pagi. Tapi besok, bukan hari ini, karena she will have. Oke. Tapi dia sudah mengatakan pada hari ini juga. Sudah dikatakan. She will have been at your office at 7 a.m. tomorrow. Oke. And the second, fungsinya apa? To express duration in the future, untuk mengekspresikan durasi di masa depan yang mendatang. Pedro will have work in this company for 20 years by next month. Apakah dia sudah 20 tahun bekerja di perusahaan itu? Belum. Tapi itu akan terjadi di bulan depan. Jika dia sampai waktunya bulan depan, maka Pedro dikatakan 20 tahun. Nah, itulah yang dikatakan express duration in the future. Pedro will have work in this company for 20 years by next month. Okay, did you get it what I'm saying? Okay, the last. To express conviction that something happened in the near past. Okay. Untuk mengekspresikan apa yang terjadi di masa lampau, yaitu yang sangat dekat di masa lampau, tapi itu akan terjadi di masa depan. Contohnya, Dory will have arrived at home by now. Nah, Dory will have arrived at home by now. Itu dikatakan saat ini. Dory akan sampai, akan tiba di rumah ya sekarang. Nah, di sini sebenarnya I'm sure that Dory has arrived at home. Sebenarnya Dory sudah datang. Sebelumnya mungkin baru aja datang, baru nyampe gitu loh. Nah, gitu. Baru nyampe. Orang yang mengatakan ini mungkin belum melihatnya. Jadi dia mengatakan Dory will have arrived at home by now. Oke. Dari sekian banyak yang sudah kita pelajari untuk hari ini, yaitu tentang future tense, future continuous tense, future perfect tense. Ini mencakup dari sebuah, dalam sastra Inggris ada namanya telling about future plans, yang dimana itu untuk mengekspresikan semuanya itu mempunyai dua model. Yang pertama itu model will dan be going to. Ada yang lain-lainnya seperti would, itu bentuk dari plus dari will would, atau shall should, itu bisa juga. Sama saja sebetulnya, itu seperti will. Jadi jika future tense will setelahnya verb 1, setelah would pun verb 1. Oke. Maka ini untuk sebagai contoh yang diberikan itu adalah will. Yang lain pun bisa sama. Oke, if you have any question, just comment and put your question below. Oke. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih untuk menonton video ini, and don't forget, you have to learn and don't forget to practice it. Okay, if you ever learn, don't forget about that. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bye bye.